Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 1 November 2025 bersama saya Penatua Santoso Adi Pribadi. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menuntun langkah kami hingga saat ini, sekalipun banyak cobaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Tuhan, kami percaya setiap hal yang Kau izinkan terjadi tidak pernah tanpa tujuan. Saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Biarlah melalui renungan ini kami dikuatkan, diteguhkan, dan semakin yakin bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menolong di tengah setiap badai kehidupan. Sucikan hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan iman yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan menolong di tengah pencobaan. Ayat firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup, sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Ada masa di mana segalanya berjalan baik, namun ada pula masa di mana kita merasa beban hidup begitu berat, masalah datang silih berganti, doa seolah tidak dijawab, dan hati terasa lelah. Di saat-saat seperti itu, mudah bagi kita untuk bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa cobaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari proses untuk menguatkan dan memurnikan iman kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Bahkan di balik setiap ujian, Dia sudah menyiapkan jalan keluar. Mungkin bukan dengan menghapus masalah itu, tetapi dengan memberikan kekuatan untuk menanggungnya. Bayangkan perak yang dimurnikan dalam api. Prosesnya panas dan menyakitkan, tetapi hasil akhirnya adalah kemurnian dan keindahan. Begitulah iman kita ketika diuji. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih teguh, lebih sabar, dan lebih serupa dengan Kristus. Terkadang, jalan keluar dari Tuhan bukan berarti cobaan langsung berakhir, melainkan damai sejahtera di tengah badai. Ketika kita memilih untuk tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap bersyukur, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, bahkan melalui hal-hal kecil yang sering tidak kita sadari. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 demikian, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di tengah pencobaan. Ia hadir, Ia meneguhkan, dan Ia menopang dengan tangan kasih-Nya. Kadang kita tidak melihat jalan keluar, tetapi Tuhan sudah ada di sana menuntun langkah kita demi langkah. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih,
Terima kasih karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan aku di tengah pencobaan. Ketika aku lemah, Engkaulah kekuatanku. Ketika aku bingung, Engkaulah jalanku. Ajar aku untuk tetap percaya bahwa setiap ujian yang Kau izinkan memiliki maksud yang indah, untuk membentukku semakin serupa dengan Kristus. Kuatkan imanku hari ini ya Tuhan. Tuntun aku agar dapat melihat kasih dan pertolongan-Mu di setiap langkah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, semangat menjalani hidup ini dan tetap semangat di dalam menempuh segala pencobaan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.